Kapur Barus itu kapur dari daerah mana? Barus itu Sumatera Utara. Jadi zaman dulu orang mau mengawetkan Firaun itu pakai kapur. Nah, belanja kapurnya di Sumatera Utara. Iya betul. Kita memasuki pasal yang baru, yaitu tentang jenazah. Ahkamul janaiz. Hukum-hukum seputar apa? Janaiz atau jenazah. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Wa yalzamu, dan wajib, lazim. Lazim itu kan ada kalau kita baca Quran waqaf lazim. Lazim itu apa artinya? Harus. Wa yalzamu, dan harus dilaksanakan fil mayyit, yaitu terkait dengan hak orang yang sudah meninggal. Ada berapa? Arba'atu asya'a, 4 hal. Jadi 4 hal yang wajib fil mayyit, kaitan dengan orang yang meninggal. Ya. Al-awwal, yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Wajib atau sunnah memandikan? Wajib. Ya, sifatnya fardu ain atau kifayah? Ain atau kifayah? Ain atau kifayah? Ain. Kalau ain keramaian Pak Haji. Betul tidak? Kalau memandikan fardu ain keramaian. Pahalanya gede. Tapi dia fardu kifayah Pak Haji. Artinya kalau sudah ada yang mewakili 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Itu yang kita sebut dengan apa? Fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang memandikan, dosa semua. Ya, di lingkungan ini ada yang wafat, sudah diurus oleh 4 orang. Dari mulai mandiin, ngapanin misalnya ya, itu udah ada yang ngurus 4 orang misal. Maka itu udah cukup Pak. Yang lain gugur kewajibannya. Yang lain apa? Itu yang kita sebut dengan fardu kifayah. Tapi kalau kita hukumi fardu ain, yang gak ikut mandiin apa? Dosa. Yang gak ikut mandiin apa? Dosa. Nanti keramaian yang mandiin, gak beres-beres. Ya, oleh karenanya fardu kifayah. Memandikan adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah hak mayit takfinuhu, mengkafaninya. Takfin itu mengkafani, membungkus, mengkafan atau membungkus. Takfinuhu, dikafani. Ini pun fardu kifayah. Jangan rame-rame, sebagian orang saja yang bertugas mengkafani. Yang ketiga, wassalatu alaihi, menyolatkannya. Itu pun fardu kifayah. Dan yang terakhir, wadafnuhu, apa? Dafnuhu, menguburkan atau memakamkan atau menanamnya di dalam tanah, itu pun fardu kifayah. Disebutkan di sini di dalam penjelasannya, ajma'al muslimuna, telah bersepakat orang-orang Islam, ala wujubi hadhil umuril arba'ati wujuban kifaiyan. Orang-orang Islam, maksudnya para ulama, sepakat bahwa 4 hal ini adalah fardu kifayah. Wad dalilu ala luzumihi al ijma. Adapun dalil bahwa 4 hal ini wajib adalah ijma. Artinya dari zaman Nabi sampai sekarang telah terjadi apa? Ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan bahwa yang namanya mandiin, kafanin, nyolatin, nguburin, itu semua adalah wajib, tapi kifayah. Tidak ada perdebatan. Baik, lanjut. Wasnani, ada 2 orang, la yughassalani, yang tidak perlu dimandikan, wala yusalla alaihima, dan tidak perlu disolatkan. Keduanya tidak perlu disolatkan. Yang pertama adalah asyahidu fi ma'rakatil musyrikin,
orang yang mati syahid dalam perang melawan orang musyrik, bukan perang antar kampung. Jadi kalau perangnya antar kampung ya tawuran, itu tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi perang lawan orang musyrik, bukan perang sesama orang Islam misalnya ya, antar kampung atau antar supporter atau antar SMK, itu bahaya ya. Dimandiin pasti. Kalau dimandiinnya tetap dimandiin, dimandiin. Maksudnya di sini adalah bahwa orang yang mati syahid disebut mati syahid kalau dia perangnya lawan orang musyrik. Kalau lawan antar supporter bukan mati syahid, antar kampung bukan mati syahid, antar SMK juga bukan mati syahid ya. Tapi yang mati syahid itu fi ma'rakatil musyrikin, peperangan melawan orang-orang musyrik. Coba kita lihat dalilnya itu di bawah. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari sahabat yang bernama Jabir. Begitupun Imam Abu Daud meriwayatkan dari sahabat yang namanya Anas bin Malik. Sesungguhnya Nabi Amarok memerintahkan fi qatla Uhud, ya, memerintahkan di dalam qatla itu orang-orang yang terbunuh Uhud, di perang Uhud, bidafnihim, agar dikubur fi dimaihim, dengan darah mereka, dikubur dengan darah, berarti nggak dimandiin ya, dikubur dalam kondisi darah masih ngucur, dikubur langsung. Walam yugossalu, mereka tidak dimandikan, walam yusolli alaihim, dan tidak disolatkan. Allahu Akbar. Kenapa orang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak disolatkan? Tidak dimandikan, kata Nabi, karena pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dengan luka-luka mereka. Orang yang syahid pada hari kiamat dibangkitkan dengan luka-luka mereka. Maka nanti Allah berfirman, kenapa kok engkau datang dalam kondisi terluka, wahai fulan? Maka dia menjawab, luka-luka ini aku dapatkan dalam memperjuangkan agamamu. Maka dia mendapatkan manzilah, kedudukan yang sangat tinggi. Adapun tidak disolatkan, kata para ulama, karena mensolatkan itu adalah sebagai saksi, dan dia nggak perlu saksi, karena dia sudah mempersaksikan, dia korbankan harta dan nyawanya lillahi ta'ala, maka dia nggak perlu saksi. Kita butuh saksi nih nanti, butuh saksi. Atashhaduna anna hadzal mayyit min ahlil khair, kan begitu. Apakah kalian bersaksi ini orang baik? Orang baik kan? Kalau dia nggak perlu saksi, itu udah berdarah-darah begitu. Masa masih pakai nanya saksinya mana? Saksinya tuh darahnya tuh. Saksinya tuh bajunya tuh robek. Saksinya tuh kudanya yang dia naikin. Saksinya tuh pedangnya. Saksinya tuh anak-anaknya yang dia tinggal, istrinya yang dia tinggal. Cukup persaksiannya. Oleh karenanya orang yang mati syahid dikubur nggak ditanya lagi. Kalau kita kan tanya man rabbuka gitu. Kalau dia udah nggak ditanya lagi, kata Nabi yang bilang begitu. Orang yang mati syahid tidak akan ditanya di alam kubur. Udah cukup. Anda sudah buktikan pembuktian yang paling tinggi, yaitu Anda mati di medan jihad, medan tempur. Itu hadisnya sahih berarti ya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud dari Jabir dikatakan rumiya rajulun bisahmin fi sadrihi. Ada seorang laki-laki yang terkena panah di bagian dada atau di bagian leher, pamata, lalu dia meninggal. Faudrija fi siyabihi kama huwa. Kemudian dimasukkan ke dalam pakaiannya sebagaimana kondisi meninggal. Wa nahnu ma'a Rasulillah, dan kami bersama Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua yang tidak perlu dimandikan dan disolatkan adalah as-siqtu. Siqtu di sini ya janin ya. Janin yang keguguran ya. Jadi ada seorang ibu kan keguguran. Itu ada janin kan? Ada janinnya. Alladzi yang lam yastahil sarikhan. Yang tidak keluar
yang tidak dilahirkan dalam kondisi menangis. Jadi ketika dia lahir kondisinya apa? Enggak nangis, enggak ada suara jeritan, maka itu tidak diapakan? Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Coba kita lihat dalilnya. Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya baginda Rasulullah berkata, atiflu la yusalla alaihi. Seorang anak tidak disolatkan atasnya, tidak diberikan waris, tidak mewariskan hatta yastahilla. Apa itu yastahilla? Ai yasruh ba'da wiladatihi. Dia berteriak setelah dia lahir. Yasruh ba'da wiladatihi. Dia berteriak. Berteriak di sini nangis. Ya bukan teriak woi gitu kan. Nangis, ya nangis. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Majah meriwayatkan, ada tuh di bawah tuh. Dalam riwayat Ibnu Majah Rasulullah bersabda, "Idastahalla as-sabiyyu sulliya alaihi wa wuritha." Kalau seorang anak lahir dalam kondisi yasruh menangis, ya disolatkan atasnya dan dia mendapatkan warisan. Gimana? Disolatkan dapat warisan. Gimana itu? Disolatkan dan dapat warisan. Ayo, siapa yang tahu? Disolatkan dapat warisan. Ngapain orang disolatin dapat warisan? Iya, disolatkan dan dapat warisan. Bapaknya meninggal, dia lahir dalam kondisi yasruh, nangis. Dia disolatkan, ini si anak, dan dapat waris. Buat siapa warisnya? Ya dapat buat ahli warisnya dia. Dia punya ibu. Betul tidak? Ibu punya hak waris. Buat siapa lagi? Mungkin dia punya saudara. Saudara punya hak jelas ya. Itu maksudnya. Jadi jangan Bapak pikirkan disolatkan terus dapat waris. Maksudnya ditanam itu harta. Bukan. Untuk dibagikan lagi ke ahli waris yang lain. Jelas ya? Dibagikan lagi ke ahli waris yang dia ahli waris karena dia lahir menangis. Ahli waris, bapaknya wafat. Enggak lama setelah dia lahir dia meninggal. Dia dapat warisan dan dia sekaligus mewariskan. Dia pun mewariskan. Jadi dia dapat dari bapaknya dan dia ngasih ke emaknya. Emaknya dapat berapa tuh? 1/6, 1/8 kalau istri Pak Haji. Kalau emak, ibunya 1/6. Ngasih ke saudaranya, nanti bisa dapat sisa tuh saudara-saudaranya. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Dengan cara pembagian laki-laki 2 kali perempuan. Baik, kita lanjut ya. Wa yughassalu al-mayyitu witron. Mayit itu dimandikan dengan bilangan witir, ganjil, minimal 3 Pak, minimal 3, 5, 7, Pak, itu namanya witir. Maksudnya 3 kali dimandikan, witir ya. Mandikan sebanyak berapa? 3 kali, itu witir. 5 kali itu witir. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan di mandi yang pertama dicampurkan dengan daun bidara, sidr. Jadi siraman pertama tuh yang kita ratakan ke seluruh tubuhnya itu menggunakan bidara. Bahasa Arabnya bidara, sidrun. Wa fi akhirih syai'un min kafurin, dan di akhirnya ditambahin kapur. Kapur barus. Kapur barus. Bukan kamper. Beda. Kamper namanya, kapur barus namanya, kamper mereknya. Jadi kalau yang dijualan di toko-toko itu yang istilahnya bajakan sintetisnya. Kalau yang aslinya kapur itu ada pohonnya. Pohonnya kayak ngambil getah pinus tuh, disadap, dilukai,
nanti kan ngeluarin getah. Nah, getahnya itu kapur. Itu pohon barus namanya. Kapur barus itu kapur dari daerah mana? Barus. Barus itu Sumatera Utara. Dekat mana itu, Pak? Sibolga? Tapanuli Utara. Saya dengar dekat daerah-daerah Sibolga atau daerah sana. Ya, itu namanya barus. Jadi zaman dulu orang mau mengawetkan Firaun itu pakai kapur. Nah, belanja kapurnya di Sumatera Utara. Iya betul. Serius. Betul. Memang di situ asalnya. Disebut kapur barus karena memang dia. Tapi sekarang masih ada pohonnya, tapi sedikit. Apalagi ya banyak yang sintetis itu ya, yang apa? Yang tiruannya, sehingga yang aslinya ya kamper yang itu mahal ya. Orang lebih memilih yang biasa, yang harganya lebih terjangkau. Dan itu katanya ya kapur ya. Minuman ahli surga itu kan dicampur kapur. Wa mizajuha kafuro, surat Al-Insan. Minuman yang dicampur kapur. Gimana itu, Pak? Jadi ada orang Arab Baduy bilang begini, ya Rasulullah, di surga itu semuanya bagus kecuali satu. Di surga itu ada sidr. Memang kenapa kalau di surga ada sidr, kata Nabi? Ya masa sih di surga ada sidr? Kan sidr itu berduri. Kalau berduri menyakiti, berarti di surga ada yang nggak enak. Yaitu apa? Pohon karena dia kan berduri. Kata Nabi, sidr di surga itu tidak berduri. Pohon sidr di surga itu apa? Tidak berduri. Sama namanya, tapi beda hakikatnya. Yang di surga sempurna. Yang di surga apa? Sempurna. Di surga ada apa aja? Pisang ada? Ada pisang ada. Di Quran disebutkan. Apa Pak Haji? Taman. Jannah itu artinya kebun. Pak Haji kan kebun. Jannah itu kebun. Jannah itu kebun. Basatin, bustan. Ya, ada jahe juga ada Pak Haji. Jahe, wedang. Zang jabila. Tusam salsabila. Zanjabil itu apa? Jahe ya. Itu ada di surga nanti. Nah, salah satu yang ada di surga adalah wa mizajuha kafur. Jadi dimandikannya berapa kali? Ganjil ya, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Siraman pertama airnya dicampur apa? Sidr atau bidara. Siraman terakhir dicampur apa? Kapur. Coba kita lihat dalilnya di bawah tuh. Adapun dalilnya adalah hadis Ummi Atiyah. Ummi Atiyah berkata, Rasulullah masuk menemui kami dan kami sedang memandikan putri beliau, Zainab. Jadi putri Nabi wafat, namanya Zainab. Maka Nabi datang nemuin siapa? Ibu-ibu yang mandiin. Nabi masuk menemui ibu-ibu yang memandikan putri beliau yang bernama siapa? Zainab radhiyallahu taala anha. Faqala, maka Nabi berpesan kepada ibu-ibu yang memandikan itu, igsilnaha thalathan, mandikan putriku 3 kali. Berarti minimal 3 kali ya, enggak boleh kurang dari 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali, au aktsara min dzalik, atau lebih dari itu silakan. Tapi enggak boleh kurang dari 3, 5 atau lebih. Bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur bidara. Bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur apa? Bidara. Ada di kita yang nanam? Ada ya? Maksud saya harus ada nih. Di lingkungan Al-Abror sudah ada? Ada nggak Ustaz Wahid? Iya. Tempat apa Pak? Betul. Kalau di Arab itu yang saya lihat ya, pohon sidr itu nggak ditanam depan rumah. Kalau di Arab, depan rumah, di pot lagi. Nah, saya kan pernah di Arab, di Yaman. Itu namanya pohon sidr di tempat-tempat yang kebuka. Kalau di rumah kan sempit.
apalagi di halamannya halaman sempit. Anak kita kasihan, lewat lecet. Lewat apa lecet, lewat baju kita apa nyangkut, ya. Cari lahan-lahan yang apa? Yang luas, ya. Oh, berarti dosa Ustadz depan rumah? Enggak juga. Tapi ingat, jangan ada keyakinan itu pohon bisa ngusir setan. Hati-hati, ya. Apa bedanya nanti sama bambu kuning? Ada yang begitu, hati-hati. Itu kenapa nanam pohon bidara depan rumah? Buat ngusir setan. Nah, itu enggak ada. Campuran dalam metode ruqyah, iya. Campuran, ya. Tapi dia ditanam bisa ngusir setan, itu enggak ada. Ditanam bisa ngusir, enggak ada dalam agama. Sama kayak Bapak, Ustadz saya mau berobat, pakai apa? Pakai ajwa. Terus gimana? Ya udah taruh aja di apa? Di kasur, taruh di meja, atau taruh di meja makan. Apakah itu ngobatin? Gimana supaya ngobatin? Konsumsi. Jelas ya. Jadi perbaiki keyakinan kita, sidr atau bidara bukan pohon yang ngusir setan. Itu harus diperbaiki. Dia nggak bisa ngusir setan. Jelas ya. Iya Pak Haji. Belah mana Pak Haji? Sini. Pohon. Oh, yang di bawah situ Pak Haji. Iya saya tahu Pak Haji. Yang penting jangan sampai musyrik, ya. Jangan sampai jadi musyrik. Jangan sampai kita minta ke kuburan. Itu bahaya. Kalau sampai ada tanda-tanda ke arah sana, ya, kadang udah kemusyrikan, perjudian lagi. Betul, ada orang kemusyrikan plus dia datang ke kuburan minta nomor togi. Ada enggak? Ada, saya ngelihat dulu yang begitu. Ada yang begitu, ada tidak? Ada. Saya dulu tinggal di daerah Bogor, ada orang tetangga kita terkenal begitu. Suka namanya orang Bogor bilang ngimpo. Bapak tahu ngimpo? Saya dulu masih pernah dengar itu ngimpo, bawa kertas, bawa pulpen. Sambil nanti baca apa gitu di kuburan, tahu-tahu kertasnya tadinya kosong ada isinya. Kerjaan jin. Kerjaan, nah itu udah musyrik, maksiat lagi. Itu luar biasa. Mengerikan itu. Itu mengerikan. Jelas? Baik. Jadi sekali lagi harus diperbaiki keyakinan kita bahwa yang namanya sidr atau bidara itu tidak bisa apa? Mengusir jin. Dia bisa digunakan media untuk apa? Sebagian salaf, ya, sebagian ulama salaf itu mereka membaca ayat-ayat zikir sambil apa? Menumbuk 7 lembar daun sidr dicampur air lalu diminumkan, dimandikan. Itu dilakukan oleh para ulama salaf. Tapi bukan berarti bidara itu bisa mengusir apa? Setan. Kalau menurut Quran, cara ngusir setan bagaimana? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Doa. Ya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Atau a'udzubillahi minasyaitonir, a'udzubika kalimatillahi tammati. Nah, itu ngusir setan tuh. Baca ayat kursi, baca Al-Baqarah itu ngusir. Tapi sekedar kita nanam bidara itu bukan jaminan, ya. Rumah kita nggak akan kemasukan setan. Lalu dikatakan di sini Rasulullah berkata, waj'alna fil akhirati kafuran. Campurkan di siraman yang terakhir kapur. Fa idza faragtunna fa'adhinni. Kalau kalian sudah selesai, kasih tahu aku, ya, kasih tahu aku. Falamma faragna adzannahu. Tatkala kami sudah selesai, kami kasih tahu Nabi. Fa'alqa ilaina haquha, ya, lalu Nabi melemparkan haqwahu itu kata beliau izar. Nabi melemparkan kain sarung. Nabi melemparkan apa?
kain sarung. Lalu Nabi berkata, ya ashirnaha iyahu, albisnaha iyahu, pakaikan pakaian itu untuknya. Masya Allah ya. Ya seorang ayah Pak ya, seorang ayah melihat anaknya ya, dan Nabi juga memiliki sisi-sisi apa? Sisi manusia. Lihat anaknya meninggal kan begitu. Nabi perhatian banget kan. Disamperin ibu-ibu yang lagi pada mandiinnya biar bagus ya. Minimal 3 kali. Kalau kalian rasa perlu ditambah, tambahin. Siraman pertama kalau bisa pakai bidara. Siraman terakhir campur kapur. Nanti kalau udah beres mandiin panggil saya. Kata siapa? Kata Nabi. Beres mandiin, Nabi masuk kan. Nih, pakaiin apa? Sarung. Ya, dibalutkan ke tubuhnya siapa? Putri Nabi Zainab radhiyallahu taala anha. Baik. Lalu dikatakan di sini wa yukaffanu, dan dikafani di dalam salah satu aswabin, 3 lembar kain, baik biyudin yang warna putih, 3 lembar kain yang berwarna apa? Putih. Dan itu sebaik-baik warna. Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah ya. Atau kalau adanya misalnya stok putih habis, karena Masya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah. Ada musibah besar kan? Stok kapan warna putih habis, adanya warna hijau atau warna yang lain, boleh tidak? Boleh. Tapi sebagus-bagus warna putih. Tapi kalau nggak ada, boleh ya warna yang lain. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Ya, tidak ada di dalamnya komis. Komis itu apa? Pakaian ya, kayak kemeja begitu ya, kemeja. Wala imamah, dan tidak ada juga penutup kepala. Jadi nggak dihususin bikin penutup kepala. Coba lihat di bawah tuh riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah kufina, dikafani, Rasul dikafankan atau dikafani dengan salah satu aswabin yamaniyah, dengan 3 lembar kain dari Yaman. Masya Allah, ini orang Yaman luar biasa ya. Nabi dikafani dengan 3 lembar kain yang dibuat di Yaman, Yamaniyah ya, kain Yamaniyah itu ya dibuat di Yaman ya. Bidin, warnanya putih. Sahuliyah ya, sahul itu adalah sahuliyah disebutkan di situ nisbatun ila sahul, dia adalah nisbat kepada sahul. Yang dimaksud dengan sahul adalah ma tubayyid bihi asyab, bahan yang digunakan untuk memutihkan kain. Sahuliyah. Jadi semacam apa kalau kayak kita? Ya, bahan lah ya. Jadi semacam zat, entah itu serbuk atau entah apa, kapas atau apa, yang pasti itu menjadikan si kain itu putih. Ya, dikatakan di sini sahuliyah nisbatun, dia adalah penisbatan, sama kayak Syafi'iyah. Syafi'iyah kan nisbat kepada Imam Syafi'i. Sahuliyah nisbat ila sahul, nisbat kepada sahul. Apa itu sahul? Ma tabayyadha bihi asyab, ya, yang dengannya baju memutihkan pakaian. Itu yang saya pahami begitu, pemutih, pewarna, barang sejenis itu. Kalau kita zaman dulu wantek, tapi itu warna kan, warna merah, wantek, semacam itu. Hah? Apa namanya Pak? Klorop. Itu mereknya, jangan-jangan. Backlin kalau begitu. Iya, baik. Kursub itu terbuat bahannya dari kutun. Kutun itu apa? Katun, terbuat dari katun. Jelas? Ini penjelasannya nggak panjang Pak, karena sekali lagi kitab Matan Abi Syuja itu kitab fikih dasar. Jadi nggak panjang-panjang. Nyolatin nggak dijelasin secara panjang lebar. Mandiin juga nggak terlalu panjang lebar.
Ya, karena ini sekali lagi kitab fikih dasar. Oleh karenanya kalau kita ingin lebih luas dari ini, harus cepat menyelesaikan kitab ini agar naik ke level yang lebih lebih tinggi. Oh, nanti kalau udah naik ke level yang lebih tinggi, luas. Semuanya diapakan? Dibahas, ya, semuanya dibahas. Ini mah simpelnya. Jadi fikih simple, fikih apa? Praktis. Fikih praktis. Itu udah selesai tuh mengkafani. Kalau dalam kitab-kitab yang luas, panjang penjelasan tentang apa? Mengkafani. Ini singkat sekali. Ya, lanjut. Karena ini sekali lagi ringkasan, maka tidak terlalu luas. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbirat. Dan takbir atas jenazah itu arba'a takbirat, sebanyak 4 kali apa? Takbir. Coba kita lihat dalilnya di bawah tuh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah na'a itu mengabarkan wafatnya Najasyi. Ya, wa kharaja, maka beliau keluar ilal musalla, ke tempat salat, fasaffa bihim, maka Nabi meluruskan saf mereka, wa kabbara alaihi, dan Nabi takbir alaihi atas Najasyi arba'a takbirat, 4 kali takbir. Berarti ini salat gaib. Salat gaib. Nabi di Madinah, Najasyinya di mana? Ethiopia, di Habasyah. Jelas ya? Berarti ketika Nabi nyolatin Najasyi, Najasyinya hadir enggak? Enggak. Najasyinya ya di negeri beliau. Negeri beliau bukan di Madinah, tetapi di Habasyah atau Ethiopia. Berarti boleh salat gaib? Boleh, sunnah. Ya, disunnahkan salat gaib. Ini dalilnya dia. Hadisnya sahih tidak? Sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wah, mantap. Hadis Bukhari Muslim. Lalu wa yaqra'ul Fatihata ba'dal ula. Membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Dalilnya ada di bawah tuh. Dari sahabat yang bernama Talhah ibni Abdillah ibni Auf berkata, aku salat di belakang Ibnu Abbas atas jenazah, maka beliau membaca Fatihah lalu sambil berkata setelah salat, ketahuilah bahwa itu adalah sunnah. Berarti nggak wajib baca Fatihah. Wajib. Sunnah di sini bukan artinya hukumnya sunnah, tapi itu kebiasaan Nabi. Jelas? Jelas. Saya bilang sumber hukum Islam itu Quran dan sunnah. Oh, berarti nggak wajib ngambil sunnah, kan sunnah. Jelas tidak? Harus jangan salah-salah paham. Ibnu Abbas bilang Al-Fatihah sunnah. Oh, berarti nggak wajib baca. Anda belajarnya kurang apa tuh? Kurang serius. Sunnah di sini artinya itu biasa dilakukan oleh enggak, Ibnu Abbas kan ditanya, itu kenapa baca Fatihah? Ya, kenapa baca Fatihah? Ibnu Abbas berkata, liya'lamu annaha sunnah. Kalian harus tahu itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi di sini mencakup hal yang wajib dan hal yang sunnah. Jelas tidak? Jadi kalau saya ikuti, kalau saya bilang begini ke jamaah, bapak-bapak ikutilah sunnah Nabi. Kalimat sunnah Nabi di sini umum, mencakup yang wajib dan jelas ya. Sumber hukum Islam Quran dan sunnah. Oh, berarti Quran aja boleh, karena kan sunnah. Enggak, bukan begitu. Sunnah di sini adalah kullu ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dinisbatkan, diidopahkan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham. Sunnah di sini bukan artinya nggak wajib Fatihah, bukan. Tapi baca Fatihah setelah takbir pertama itulah petunjuk Nabi. Bahasa kitanya. Itulah petunjuk Nabi. Itulah pentingnya kita punya guru. Sunanul Huda. Itulah pentingnya kita punya guru. Maksudnya saya kan dapat ilmu dari orang lain. Nah, Bapak juga harus begitu. Karena kalau kita belajar agama sendiri, bisa-bisa mohon maaf sesat. Betul. Sendiri ya, tanpa ada pembimbing,
tanpa ada guru, tanpa ada yang ngajarin, itu bisa apa? Bisa sesat. Harus cari nah, kalau bapak sudah punya guru, ngedaleminnya ya mungkin bapak baca-baca, kalau nggak paham tanya lagi, kan begitu. Tapi kalau sendiri pokoknya nggak apa, bahaya. Jelas ya? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.